Selamat pagi anak-anak semuanya, berjumpa kembali dengan channel for Education. Baik anak-anak semuanya, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita kali ini, silahkan klik tombol like, komen sebanyak-banyaknya, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya pula, agar kita dapat berbagi ilmu pengetahuan dengan sesama kita. Anak-anak semuanya, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema 9, Kayanya Negeriku, subtema yang pertama, dengan muatan pelajaran PPKN Kompetensi Dasar 3.2. Oleh karena itu, mari kita simak. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak diharapkan mampu memahami dan mengidentifikasi hak serta kewajiban seseorang dalam masyarakat. Di sini ada 3 pembelajaran kita. Yang pertama, hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Yang kedua, bijak dalam penggunaan energi. Dan yang ketiga, hak dan kewajiban terhadap kelestarian hewan dan tumbuhan. Pada pembahasan yang pertama, kita akan melihat hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Manusia memiliki hak dan kewajiban dalam mengelola lingkungan sebagai wujud rasa syukur atas lingkungan. Mengelola lingkungan artinya memiliki upaya untuk menjaga, memelihara, memanfaatkan, dan melestarikan lingkungan dengan bijaksana. Maka, yang perlu kita pahami adalah apa itu hak. Hak merupakan sesuatu yang harus kita terima. Sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus kita laksanakan. Baik itu hak maupun kewajiban, sebagai warga masyarakat, kita harus melakukannya dengan seimbang. Tujuannya apa? Tujuannya agar tercipta kehidupan yang harmonis, sehingga kita tidak hanya menuntut hak, lalu mengabaikan kewajiban, namun di balik kita menuntut hak yang harus kita terima, kita juga harus melaksanakan kewajiban yang harus kita lakukan. Kemudian, apa yang menjadi hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan? Hak kita terhadap lingkungan, misalnya menikmati lingkungan yang segar, mendapat lingkungan yang tidak tercemar, memanfaatkan sumber daya alam untuk kehidupan, menikmati alam sebagai wahana wisata, memanfaatkan alam sebagai sumber belajar, dan lain sebagainya. Maka kewajiban kita terhadap lingkungan adalah membersihkan lingkungan dari sampah, tidak mencemari tanah, air, maupun udara. Lalu, kita juga berkewajiban untuk memanfaatkan sumber daya alam secara hemat. Ingat, Pak Dedi menggarisbawahi pada bagian ini, terutama untuk sumber daya alam, karena ada sebagian sumber daya alam yang pembaruannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Maka kita harus memanfaatkan sumber daya alam dengan hemat. Itu bagian dari kewajiban kita juga. Lalu yang keempat, mengadakan penghijauan pada tanah yang gersang. Kemudian yang kelima, pemanfaatan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Ini merupakan bagian dari kewajiban kita terhadap lingkungan. Maka anak-anak, dunia secara global saat ini berlomba-lomba untuk menjaga dan merawat alam sekitar kita. Karena lingkungan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hidup manusia. Antara manusia dan lingkungan ini merupakan dua unsur yang saling bergantungan antara satu dengan yang lain. Kalau kita merawat lingkungan dengan baik, maka kehidupan kita akan baik pula. Sumber energi, kita harus bijaksana dalam penggunaannya. Sumber energi sesungguhnya merupakan sumber daya alam. Pemakaian sumber daya alam harus hati-hati dan hemat. Tadi Pak Dedi sudah mengatakan kita harus bijaksana.
Menghemat penggunaan sumber daya alam merupakan cara kita untuk menghemat sumber energi yang ada. Maka, cara menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari misalnya menggunakan air secukupnya. Bila tidak dibutuhkan, keran airnya ditutup. Kemudian menggunakan bahan bakar seperlunya. Misalnya, untuk keperluan memasak dan menjalankan kendaraan, kita gunakan seperlunya. Menggunakan alat listrik yang membutuhkan daya rendah, tetapi memberikan hasil yang baik. Menggunakan listrik seperlunya, artinya kita matikan lampu atau alat listrik lainnya bila tidak diperlukan lagi. Tujuannya apa? Tujuannya agar bisa hemat dan lebih irit dan biayanya akan lebih murah. Yang kedua, agar dapat menjaga kelestarian alam. Yang ketiga, kita harus hemat energi karena ini merupakan salah satu pengamalan sila Pancasila. Yang keempat, agar energi dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh generasi berikutnya di masa depan dan tidak cepat habis. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan melihat hak dan kewajiban kita terhadap kelestarian hewan dan tumbuhan. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan makhluk hidup yang ada di permukaan bumi ini. Maka, sebagai makhluk hidup yang memiliki akal dan pikiran, kita memiliki hak dan kewajiban terhadap makhluk hidup lainnya. Misalnya terhadap hewan. Hewan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan hewani, sebagai sandang, kerajinan, dan dapat juga digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Di sini manusia mempunyai hak untuk memanfaatkan hewan. Namun, manusia juga mempunyai kewajiban untuk menjaga kelestarian hewan tersebut sehingga akan terjamin kelestariannya. Lalu hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan. Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang perlu kita jaga kelestariannya. Tumbuhan dapat kita manfaatkan sebagai bahan pangan nabati, sandang, dan bahan bangunan. Selain memiliki hak untuk memanfaatkan tumbuhan sesuai kebutuhan kita, kita juga berkewajiban untuk menjaga kelestarian tumbuhan. Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain tidak menebang pohon sembarangan. Kita dapat melakukan reboisasi dan memelihara tanaman dengan baik. Ini adalah hak dan kewajiban kita terhadap hewan dan tumbuhan. Baik anak-anak semuanya, sebagai bahan latihan di sini ada 4 pertanyaan penuntun. Silahkan tuliskan jawaban kalian pada buku latihan agar dievaluasi oleh Pak Didi. Sekian dan terima kasih untuk pembelajaran kita kali ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.